Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Pada minggu hari ini kita kembali bersama-sama beribadah secara media sosial. Kiranya senantiasa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ada dalam kondisi baik dan sehat. Untuk itu pada kesempatan minggu hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian untuk kita bersekutu beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kepada sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita bersama-sama menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami kembali datang di dalam hadirat-Mu, di dalam kebaktian minggu di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya dalam situasi seperti ini pun, kami senantiasa tetap menyembah Engkau ya Allah, di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu yang senantiasa boleh melindungi kami, dan memulihkan kehidupan kami. Namun tentu kami menyadari akan setiap perbuatan dosa kami. Ketika kami menyaksikan akan kekuasaan Tuhan, atau kami tidak menjadi saluran berkat bagi Tuhan maupun bagi sesama kami, kami memohon kiranya Engkau boleh mengampuni kami. Kami bertekad untuk kami hidup menjadi hidup yang baru. Dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang memiliki kuasanya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan akan pemberitaan dari Inturitus dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Demikianlah Inturitusnya bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itulah Inturitus yang boleh disampaikan kepada kita, maka nyatakan dalam kehidupan kita ini, untuk kita berpegang kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kita memiliki pengharapan di mana keputusasaan tidak ada di dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Segenap hati dan
Pembacaan Mazmur kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah Mazmur yang disampaikan kepada kita. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Itulah pembacaan pemazmur kita pada minggu hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang boleh menyatakan bahwa Mazmur ini menjadi bagian yang baik di dalam kehidupan kita. Sini jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu untuk kami mengucap syukur akan segala kehidupan yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah kondisi atau wabah dari COVID-19 ini, tentu tidak akan pernah menyurutkan kami untuk senantiasa kami yakin dan percaya, bahkan kami memiliki pengharapan yang penuh dan besar di hadapan-Mu. Untuk senantiasa kami yakin dan percaya, Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami. Bapak Surgawi, hari ini kami juga menyadari dalam kehidupan kami, oleh karena terkadang kami sering melakukan perbuatan-perbuatan yang bercela. Kiranya Tuhan Kau mau mengampuni kami. Kiranya Tuhan Kau boleh melawat kami dengan urapan-Mu yang kudus. Engkau boleh mengampuni kami, dan dengan kasih-Mu Engkau boleh menyatakan dengan pertolongan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, oleh karena kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 188 bait yang kedua, Tiap Langkahku. Berita anugerah Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-22.
Demikianlah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan saya selaku dari hambanya, Tuhan Yesus Kristus, menyatakan lewat berita anugerah Tuhan ini, bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak untuk kita semua boleh saling menyapa untuk mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali untuk mendengarkan akan petunjuk hidup baru dari kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan petunjuk hidup baru ini untuk kita semua. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itulah petunjuk yang disampaikan kepada kita. Marilah kita menyatakan petunjuk Tuhan ini dan memberlakukannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh disebut dan layak menjadi anak-anak Tuhan. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyambutnya dengan kita menaikkan pujian. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pada saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, agar firman yang Kau beritakan kepada kami menjadi pelita yang terang bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, biarlah Engkau urapi, Engkau sucikan dan kuduskan, dan apa yang akan disampaikannya sungguh-sungguh betul, sesuai dan seturut daripada kehendak-Mu saja. Kami menyambut firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai ayat yang ke-31, demikianlah firman-Nya untuk kita semua. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat.
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengar. Berbahagialah setiap kita yang menyatakan dan mengandalkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pada hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali. Dan pada hari ini kita masuk dalam minggu sesudah Paskah atau Latin Quasimodo-Geneti, di mana yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya seperti layaknya bayi yang baru lahir. Tentu kita yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan kita Yesus Kristus bangkit, maka kita juga seperti bayi yang baru lahir, memiliki kehidupan yang baru, hidup yang boleh dituntun, hidup yang boleh diberikan dengan segala kebaikan untuk kita dapat dinyatakan di dalam kemuliaan dan keselamatan daripada Tuhan. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, pada minggu hari inilah kita boleh bersama-sama bersyukur akan setelah kebangkitan Tuhan kita, meski dalam kondisi keadaan yang sampai dengan saat ini kita masih merasakan. Bahkan jika kalau kita melihat di berita bahwa semakin hari semakin bertambah akan jumlah dari penderita COVID-19 ini. Tetapi sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, marilah ketika kita melihat dari firman ini, melihat dari minggu Paskah yang sudah kita lewati, bagaimana Tuhan bangkit, Tuhan menang, mengalahkan segala maut. Marilah kita menyikapinya dengan penuh hikmat dan keyakinan bahwa hidup kita andalkan hanya di dalamnya saja. Tentu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam pertanyaan dalam firman Tuhan hari ini adalah, sudahkah kita menghadirkan Tuhan dan sudahkah kita merasakan akan kehadiran Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya, tentu secara garis besar kita sadar, kita tahu, menjelang akhir-akhir pembebasan atau dari pembuangan, keluar dari pembuangan. Nampaknya di sini Tuhan Allah kita yang pada saat itu sungguh-sungguh luar biasa, ingin meyakinkan, ingin memberikan suatu pengharapan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena di sini tentu kita boleh melihat atas apa yang sudah mereka lewati, keterpurukan, penderitaan, ya, pengalaman-pengalaman yang pahit. Tentu pada saat ini bangsa Israel merasakan akan semuanya itu. Tetapi oleh karena janji Tuhan ini, Tuhan ingin menguatkan, Tuhan ingin meyakinkan bahwa indah pada waktunya mereka boleh keluar dari pembuangan itu. Dan inilah tibanya bagaimana Tuhan ingin meyakinkan ketika janji keselamatan itu dinyatakan, diberitakan kepada mereka, bangsa Israel itu. Bukan oleh karena kekuatan atau usaha mereka,
Tetapi di sini tentu Tuhan ingin memberikan suatu keyakinan bahwa Tuhan mengasihi mereka, maka mereka dibebaskan. Oleh karena Tuhan begitu mengasihi mereka, maka mereka mendapatkan keselamatan. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi bagian kita di dalam firman Tuhan ini. Kalau kita berpikir, apakah mudah ya ketika kita dipercaya untuk mengurus suatu desa? Satu desa saja mungkin kita sudah berpikir, wah repot ya. Ada yang pingin inilah, pingin itulah, dan banyak hal. Apalagi ngurus satu pulau. Apalagi mengurusi satu negeri. Atau satu benua, atau bahkan seluruh bumi ini. Tentu itu tidak akan mungkin kita bisa melakukannya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Dia sanggup dan dapat mengurus semuanya itu dengan baik, dengan penuh keadilan. Maka dalam saat-saat kondisi kita pada saat ini pun juga, Tuhan ingin meyakinkan kepada kita untuk kita jangan lesu ya. Kalau di sini bilang jangan lelah, gitu ya, jangan lesu. Oleh karena di sini Tuhan itu adalah kekuatan yang memberikan kepada kita suatu semangat yang besar. Jadi Tuhan memberikan satu kekuatan, Tuhan memberikan menambahkan suatu semangat untuk meyakinkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan keluar dari masa pembuangan, keluar dari masa penderitaan, maka mereka akan mendapatkan keselamatan itu. Maka pada hari ini pun juga kita boleh diingatkan dan diyakinkan melalui firman Tuhan ini bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa hebat. Tuhan yang lebih besar daripada segala-galanya. Mungkin ketika kita tidak dapat mengurus satu desa, mengurus satu kota, ataupun juga mengurus hal kecil dalam keluarga kita. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, maka kita akan sanggup. Maka dari itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak akan pernah kehabisan akan satu kekuatan. Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak akan pernah kehabisan untuk memiliki akal. Tuhan kita Yesus Kristus juga tidak akan pernah kehabisan untuk senantiasa berputus asa. Karena Tuhan kita begitu besar. Maka dari itu datanglah di dalam kehidupan kita ini menghadap Tuhan kita. Akan kebangkitannya mengingatkan kita bahwa begitu besar kuasa Tuhan untuk memberikan dan menolong kehidupan kita. Maka yakinlah pada saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan kita memberikan kuasa dan kekuatan, maka yakin dan percayalah bahwa kehidupan kita pada saat ini, oleh karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan mengendalikan, Tuhan yang akan memberikan akal, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Maka ketika kita menyerahkan hidup ini di hadapannya, meletakkan di tangan Tuhan, maka sampai dengan saat ini kita akan masih tetap ada di dalam keselamatan. Maka dalam pengharapan kita pada saat ini adalah, yakinlah bahwa ketika kita ini sebagai anak-anak Tuhan, maka kita tidak akan pernah mudah putus asa. Keputusasaan akan membuat kita semakin lemah, keputusasaan akan membuat kita semakin menderita. Tetapi oleh karena kita memiliki pengharapan, maka keputusasaan itu tidak akan pernah ada. Tetapi semangat yang baru, kekuatan yang baru, Tuhan boleh limpahkan kepada kita. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang boleh menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan intuitus kita pada saat ini, bahwa ketika Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka disitulah kita akan memiliki suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan mengubah akan situasi, kondisi keadaan kita yang saat ini tentu akan sulit, tentu akan ada dalam penderitaan, tetapi indah pada waktunya. Tuhan akan nyatakan dengan lebih luar biasa baik,
Karena Tuhan berkuasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meski kita ada dalam penderitaan, karena Tuhan senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Saudara jemaat dikasihi oleh Tuhan, bersama gereja dan di seluruh abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara jemaat dikasihi oleh Tuhan, boleh dipersilakan duduk kembali. Marilah kita satu untuk kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang senantiasa boleh memelihara kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk kami memohon pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi umat-Mu, jemaat kasih kudus. Kiranya Engkau satu persatu Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjaga dan melindungi dan memberikan kekuatan, agar setiap umat-Mu ini boleh merasakan akan kuasa yang sungguh-sungguh Tuhan boleh limpahkan, dan pertolongan-Mu itu nyata atas mereka. Kiranya Engkau boleh nyatakan itu semua Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami, oleh karena jika kami pada saat ini ada dalam kondisi kelemahan tubuh, kiranya Engkau urapi dan sembuhkanlah. Dan jika dalam kehidupan kami saat ini Bapa, oleh karena pergumulan dan penderitaan kami, pribadi lepas pribadi, bukakanlah jalan-Mu Bapa. Tunjukkanlah semuanya itu, sehingga penyelesaian boleh Tuhan nyatakan dan hadirkan. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa di tengah-tengah kehidupan kami, yang bergumul oleh karena perekonomian dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Pulihkanlah Bapa, tunjukkanlah Bapa, agar berkat-berkat-Mu itu tercurah bagi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Bapa, kami menaikkan doa kami untuk kami berdoa bagi tim medis yang senantiasa boleh mendedikasikan dirinya untuk melaksanakan penanganan akan wabah dari COVID-19 ini. Urapi ya Bapa, lindungi dan jauhkan mereka dari segala virus-virus itu. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga bentuk pelayanan yang mereka boleh lakukan, sungguh-sungguh Tuhan boleh nyatakan kepadanya. Begitupun juga bagi rumah sakit, maupun senantiasa yang bersinergi bersama-sama untuk melayani setiap orang-orang yang positif terdampak dari virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan jaga dan sertai mereka. Begitupun juga kami berdoa bagi saudara kami yang sudah terdampak positif akan COVID-19 ini. Biarlah kuasa-Mu Engkau akan menyembuhkan, memulihkan, sehingga dari semuanya itu Bapa, kami boleh melihat kasih dan keajaiban-Mu boleh Tuhan nyatakan.
Dan pada saat ini kami juga berdoa bagi pemerintah yang senantiasa berusaha untuk memutus mata rantai dari virus yang dapat menularkan ini. Biarlah kami semua masyarakat bangsa Indonesia ini dapat bersama-sama mendukung, menjadi bagian yang baik dari pemerintahan ini, agar kami selalu senantiasa tetap ada di rumah, sehingga sampai dengan keadaan kondisi yang baik, kami boleh beraktivitas normal seperti biasanya. Kiranya Bapa semuanya itu Bapa Engkau boleh menyatakannya kepada kami semua, sehingga kasih dan pertolongan itu akan nyata. Pada saat ini Bapa kami berdoa secara khusus bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Kami berdoa bagi hambanya Putu Dewi Abigail. Kami berdoa bagi hambanya Niketut Yudari. Kami berdoa bagi hambanya Niketut Rasmini. Kami berdoa bagi hambanya Jeffrey Dunu Bani. Dan kami berdoa juga bagi hambanya Iketut Wahyu Pramaditya. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini, biarlah kuasa-Mu, anugerah-Mu, Engkau tambah-tambahkan bagi mereka. Sehingga kuasa yang boleh Tuhan berikan dalam hikmat-Mu itu turun, dan hadiah yang luar biasa boleh Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba-Mu yang berulang tahun ini. Sehingga pertambahan usia itu menjadi sukacita yang besar yang boleh Tuhan limpahkan kepada saudara kami ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi gereja kami. Biar Tuhan tetap menyertainya, terlebih dalam kerinduan kami bersama-sama, di dalam proses pembangunan maupun perizinan. Biarlah senantiasa kami boleh merenung, kami boleh melihat, biar kuasa-Mu yang ajaib yang boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Bapak. Inilah segala doa-doa kami yang kami naikkan dan landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian dikasih oleh Tuhan, tibalah kita hari ini boleh bersama-sama mengumpulkan yang terbaik, yaitu persembahan yang kita boleh nyatakan kepada Tuhan kita. Tetapi sebelumnya marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menuntun dari persembahan kita pada hari ini. Roma 12 ayat 1, demikianlah firman-Nya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama akan mengiringi persembahan kita dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 264, baitnya yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Bila Dia
Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami membawa persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Bila persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang boleh berkenan, yang sungguh-sungguh boleh dinyatakan untuk pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk gereja ini, bahkan untuk umat-Mu di tengah-tengah jemaat kasih kudus ini. Berkatilah Tuhan berkat ini, terlebih juga berkat-berkat yang masih ada dan tersimpan di tiap-tiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengelola dengan baik berkat yang boleh kami nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini dengan kita menaikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 410, baitnya yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang akan membimbing setiap kehidupan kita, dan Tuhanlah yang akan menyatakan dengan kuasa dan kekuatannya untuk boleh memberkati setiap kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku yang kasih Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang melindungi, menyertai, dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.